Assalamualaikum teman-teman, baik semuanya yang melihat video ini. Saya sekarang tidak lagi jalan-jalan bersama istri saya, tidak akan main sulap karena memang bukan tukang sulap. Tapi kali ini saya akan bercerita teman-teman, yaitu cerita tentang 2 ekor monyet yang dihukum mati oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa monyet, karena melakukan perselingkuhan. Cerita ini saya baca dari sebuah kitab. Kitab itu berjudul yaitu Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Oleh teman-teman yang punya kitab tersebut silahkan dicek, halamannya saya lupa lagi. Baik, saya bacakan sedikit teks Arabnya. Warwiya an Umar bin Maimun kuntu fi harsin paro'aitu kurudan kasiratan qaditama'na paro'aitu kirdatan wa kirdan ittoja'a, sampai kepada ila qaulihi parojamuhuma hatta mata. Jadi kisah ini diriwayatkan oleh Umar bin Maimun. Beliau berkata, kuntu fi harsin, saya berada di suatu perkebunan. Beliau berada di suatu perkebunan. Paro'aitu kurudan katsirotan, kata beliau, saya melihat banyak monyet yang sedang berkumpul. Nah, di antara kumpulan monyet-monyet tersebut, paro'aitu kirdan wa kirdatan, saya melihat kirdan, monyet jantan, wa kirdatan dan monyet betina. Sedang apa kedua monyet tersebut? Ittoja'a, sedang tiduran. Monyet betina dan monyet-monyet jantan sedang tiduran. Dan si monyet betina memeluk leher monyet jantan tersebut. Panama, maka keduanya tidur, teman-teman. Nah, sedang asik-asik tidur, faja'a kirdun akhor, maka datanglah kera jantan yang lain dan meraba si monyet betina yang sedang tidur tersebut. Monyet jantan yang lain datang, monyet yang kedua saya sebut, dan meraba monyet jantan betina yang sedang tidur. Bangunlah si monyet betina tersebut dan melihat kepada monyet jantan yang kedua itu. Nah, setelah melihat monyet jantan yang kedua, si monyet betina itu melepaskan pelukannya dari monyet yang pertama, teman-teman. Lalu pergilah keduanya ke suatu tempat yang tidak jauh dari tempat itu, ila makanin ghairi ba'idin, ke tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat itu. Nah, di tempat yang tidak terlalu jauh tersebut, si monyet betina dan monyet jantan yang kedua itu melakukan perbuatan mesum, teman-teman. Ini monyet nih ya, bukan manusia, monyet. Saya cerita, ini cerita monyet. Melakukan perbuatan mesum. Setelah puas melakukan perbuatan tersebut, parojaat ila maudi'iha, maka si monyet betina kembali lagi ke tempat di mana monyet yang pertama sedang tidur, teman-teman.
kembali lagi, tidur lagi, dan memeluk lagi. Pura-pura tidak melakukan apa-apa gitu kan. Tetapi tiba-tiba teman-teman, si monyet jantan yang pertama tersebut bangun. Nah, setelah bangun, si monyet jantan yang pertama itu mencium dubur atau pantat monyet betina, teman-teman. Monyet betina itu oleh monyet jantan yang pertama dicium pantatnya. Setelah menciumnya, si monyet jantan yang pertama itu berteriak, teman-teman. Berteriak, maka berkumpullah para monyet-monyet yang ada di perkebunan tersebut. Berkumpul semuanya dan menuduh kepada monyet betina bahwa monyet betina tersebut melakukan perselingkuhan. Setelah dituding oleh semuanya oleh para monyet, maka para monyet itu, teman-teman, bubar. Pataparroku berpencar. Si para monyet tersebut berpencar. Berpencarnya monyet tersebut tiada lain adalah untuk mencari monyet jantan yang kedua. Dicarilah mungkin oleh monyet-monyet tersebut dan ditemukan, dibawalah si monyet yang kedua itu ke tempat itu. Wa ana anduro, kata Umar bin Maimun, kami masih terus melihat dan mengenalnya bahwa memang itu adalah monyet jantan yang kedua. Maka monyet jantan yang kedua dengan monyet betina tersebut, teman-teman, dibawalah oleh para monyet ke suatu tempat yang banyak pasirnya. Ila makanin kasir romli, tempat yang banyak pasirnya. Maka digalilah di tempat itu sebuah lubang oleh para monyet nih, teman-teman. Digali. Setelah digali, dimasukkannya kedua monyet tersebut, yaitu monyet betina dan monyet jantan yang kedua, dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Setelah dimasukkan dan berada di lubang, farojamuhuma, maka kedua monyet tersebut diranjam, dilempari oleh batu oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa monyet. Hatta mata, sehingga keduanya meninggal, mati, teman-teman, karena dilempari oleh batu. Nah, sampai disinilah, teman-teman, kisah tentang dua ekor monyet tersebut yang nasibnya sangat tragis sekali karena mati di sebuah lubang, dihukum oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa monyet, karena melakukan perbuatan mesum atau perselingkuhan. Nah, mudah-mudahan saja teman-teman cerita ini menjadi ibroh kiranya bagi kita bangsa manusia. Jangan sampai kita itu melakukan perbuatan seperti itu, karena itu adalah perbuatan yang sangat salah sekali. Dan semoga saja kiranya yang masih suka melakukan perbuatan tersebut jadi insaf dan sadar dengan cerita ini. Karena kadang-kadang orang tidak insaf dengan ayat Al-Quran, tidak insaf dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan cerita ini mudah-mudahan menjadi insaf dan sadar. Begitu teman-teman semuanya. Inilah cerita dua ekor monyet. Dan kalau teman-teman merasa suka dengan cerita ini, silakan di subscribe dan di like atau di komen. Tapi kalau tidak suka, diabaikan saja. Insya Allah kesananya saya akan banyak bercerita lagi yang saya baca di dalam buku-buku dan di dalam kitab-kitab, atau cerita yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dirinci oleh para ulama ahli sejarah, seperti cerita tentang Ashabul Ukhdud yang telah membunuh 20.000 kaum muslimin,
atau cerita Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun, atau cerita-cerita lainnya tentang para ulama soleh, tentang orang-orang soleh, tentang wali-wali Allah dan yang lainnya. Mudah-mudahan cerita-cerita yang akan saya sampaikan nanti menjadi pelajaran kiranya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dadah teman-teman.